Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sobat Cilacap Utara 1 ya. Kembali lagi pagi ini saya Novi dari bagian promosi kesehatan Puskesmas Cilacap Utara 1. Pagi ini saya ditemani dengan Dokter Gigi. Silahkan kenalan dok. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dokter Gigi Kemas Bramantia. Biasa dipanggil dengan nama Dokter Gigi Kemas. Oh iya, selamat pagi Dokter Gigi Kemas. Gimana pagi ini, banyak nggak dok pasiennya? Alhamdulillah cukup banyak. Alhamdulillah juga sudah dilakukan perawatan semua. Lancar ya dok ya? Lancar. Dokter, oke, pagi ini apa nih kira-kira yang bakal kita bahas? Baik, hari ini adalah tema yang akan saya bawakan, yaitu adalah gigi paling akhir yang tumbuh dan kadang juga bikin kesakitan atau bikin rasa tidak nyaman. Bahasa medisnya yaitu adalah gigi molar 3 atau biasa yang kita kenal dengan sebutan gigi bungsu. Itu Mbak Novi. Oke, kita akan bahas tentang gigi bungsu. Nah, sebenarnya gigi bungsu itu gigi yang seperti apa dok? Baik, jadi gigi bungsu itu adalah gigi yang terakhir tumbuh di rongga mulut kita ya. Biasanya tumbuhnya itu berkisar di antara umur 17 hingga 25 tahun. Nah, terkadang gigi bungsu ini itu tumbuhnya itu ada yang normal, yaitu sejajar dengan gigi di depannya. Ada juga yang tumbuh sebagian atau biasanya kita kenal dengan sebutan gigi impaksi. Dan juga ada yang tidak tumbuh sama sekali begitu. Nah, kadang ini di kondisi di mana gigi yang tidak normal, di mana gigi impaksi atau tumbuhnya sebagian atau bahkan tidak tumbuh sama sekali, itu menimbulkan sensasi yang tidak nyaman atau sakit-sakitan. Kadang terasa nyilu pada saat makan atau pada saat nggak ngapa-ngapain terasa tidak nyaman gitu Mbak Novi. Oh iya, berarti bener banget ya, banyak loh ya ibu-ibu nih, kalau usia ibu-ibu muda dok sering mengeluh cenat-cenut nih sakit gigi. Jangan-jangan itu karena gigi bungsu itu ya dok? Nah, bisa jadi gitu. Soalnya emang kondisi gigi ini tuh merupakan kondisi yang umum gitu. Jadi di mana gigi ini tuh kan tumbuh paling terakhir dan paling belakang. Jadi secara anatomis juga mendukung untuk menjadi gigi ini tumbuh impaksi gitu. Kira-kira kenapa dok kok bisa sih gigi ini bisa menyebabkan rasa sakit pada orang-orang tertentu dok? Baik. Untuk penyebabnya itu bisa berbagai macam ya. Kita kategorikan menjadi 3, yaitu tumbuh normal, kemudian impaksi atau tumbuh sebagian, atau tidak tumbuh sama sekali. Kita mulai dari yang tumbuh normal ya. Biasanya ditemui kondisi di mana di usia 17 hingga 18 tahun itu gigi bungsu 3 ini mulai tumbuh Mbak Novi. Nah, proses tumbuhnya dia itu menekan gusi. Jadi gusinya itu terlihat kemerahan atau kadang juga disertai bengkak gitu Mbak Novi. Nah, terus secara tampak visual nanti itu akan terlihat bayang-bayang mahkota gigi molar 3 atau gigi bungsu yang akan tumbuh gitu. Oh, ini berarti dokter gigi bisa mengatakan, oh ini bentar lagi giginya akan tumbuh ini gitu. Namun biasanya dirasakan oleh kita itu rasanya tidak nyaman, terus rasanya cenut-cenut, itu benar. Itu yang biasanya dirasakan oleh ibu-ibu atau mas-mas, bukan ibu-ibu ya, maksudnya kayak generasi muda gitu, mbak-mbak atau mas-mas yang mulai terasa giginya kok terasa sakit, tertekan gitu, ya, padahal ya? nggak ada giginya atau nggak ada gigi yang berlubang seperti itu Mbak Novi. Ya, oke, itu baru yang pertama ya dok. Kalau yang kedua dok? Nah, yang kedua ini giginya tumbuh gitu, namun tumbuhnya itu sebagian gitu. Nah, tumbuh sebagiannya ini tuh kok misalnya tumbuh ke atas, biasanya tidak disertai keluhan ya, yang sama seperti tadi pada saat proses tumbuhnya mungkin sedikit terasa tidak nyaman, terasa nyilu atau terasa sakit. Namun yang jadi masalah itu kalau misalnya arah pertumbuhan giginya itu miring, bisa miring ke arah pipi, atau bisa miring ke arah
lidah. Atau juga bisa miringnya ke arah gigi depan, gigi sekitarnya gitu. Jadi macam-macam ya dok. Itu tergantung bentuk rahang atau gimana dok? Kok bisa miring ke sana ke sini kayak gitu dok? Biasanya ini tumbuh miring ini penyebab utamanya yaitu karena ruang dari rahang ruang yang tersedia untuk gigi bungsu ini itu tidak cukup sehingga tumbuhnya itu jadi miring begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya tumbuhnya ke arah pipi atau ke arah lidah, biasanya itu kalau misalnya mengunyah itu tuh kayak kita tergigit rasanya tergigit. Nah, rasanya tergigit itu nggak sengaja tergigit, bikin pipi atau sekitar lidah jadi ada sariawannya. Nah, itu yang bisa menyebabkan sakit gitu. Dan juga karena aksesnya juga cukup susah untuk membersihkan, jadi sangat terasa tidak nyaman sekali bagi mungkin mas-mas atau mbak-mbak yang sedang mengalami kasus gigi bungsu yang tumbuhnya miring. Apalagi kalau misalnya tumbuhnya miring yang ke depan. Nah, kalau misalnya miring ke depan ke arah gigi sekitarnya, biasanya itu sisa makanan itu terselip di situ, Mbak Novi. Nah, kalau misalnya terselip itu, otomatis sisa makanan itu kan, kayak benda asing ya. Ada kayak bakteri yang tak tampak oleh mata gitu. Nah, itu bisa menjadi memicu terjadinya gigi berlubang dan akses pembersihannya jadi sangat terbatas, mungkin tidak terbersih, nggak bisa diambil sama sekali, akhirnya bikin gigi berlubang. Nah, gigi berlubangnya ini bahkan nggak hanya kena gigi bungsunya aja, namun bisa juga kena gigi di depannya, begitu. Ternyata ya dok, banyak ya pola-pola ini ya tumbuh gigi ya. Iya. Nah, kalau untuk yang ketiga gimana ini dok? Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah kasus di mana gigi bungsu ini tidak erupsi sama sekali, jadi tidak tampak oleh kasat mata gitu ya, secara pemeriksaan klinis tidak ada. Biasanya ketahuannya itu pada saat pemeriksaan radiografi atau pemeriksaan ronsen gitu. Nah, biasanya ada dua gejala. Ada yang tanpa gejala sama ada yang dengan gejala. Kalau tanpa gejala ya berarti emang giginya udah diam, dia nggak akan erupsi kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya giginya erupsi tapi nggak keluar ke arah maksudnya ke arah gigi sekitarnya, malah justru ke arah dalam, biasanya itu disertai keluhan sakit atau nyeri gitu di bagian rahangnya, begitu Mbak Novi. Berarti butuh ke fasilitas yang lebih tinggi ya dok untuk ronsen, untuk bisa ngecek itu juga ya. Benar sekali, biasanya dokter gigi kalau misalnya sudah mendapatkan keluhan seperti itu mengarahkan untuk pasien untuk segera dilakukan foto ronsen atau foto radiografi, biasanya foto panoramik untuk melihat kondisi di area rahang tersebut, terutama di area gigi bungsu atau M3 ini gitu. Baik dokter Kemas, ternyata banyak ya macam-macam penyebabnya. Nah, untuk gejalanya sendiri bagaimana ini dok? Baik, untuk gejala untuk gigi impaksi atau gigi bungsu yang tumbuhnya tidak normal, biasanya yang pertama jelas sakit gigi. Nah, sakit giginya ini bisa pada gigi bungsunya atau gigi depan dari gigi bungsu ini gitu Mbak Novi. Terus juga bisa disertai oleh gusi bengkak pada area gigi bungsu yang akan erupsi. Begitu. Kemudian biasanya juga disertai juga rahang itu bengkak atau terasa nyeri, cenut gitu pada area gigi bungsu yang akan erupsi gitu Mbak Novi. Terus juga bisa ini gigi yang bungsu yang mau erupsi ini itu kan tumbuhnya miring atau erupsinya miring gitu. Nah itu terselip makanan kan tadi. Nah kalau terselip makanan itu kadang-kadang juga akan pasti mengeluhkan mulutnya bau karena di situ akses membersihkannya itu terbatas sehingga susah itu. Jadi sisa makanannya nyangkut terus nggak bisa dibersihkan pakai sikat gigi, otomatis bikin giginya berlubang plus juga jadi bau. Ada lagi mungkin dok? Sama ini ada satu mungkin jarang gitu. Biasanya itu pada gigi yang nggak tumbuh sama sekali tapi tertanam di dalam rahang. Jadi kayak tumbuhnya itu menekan di area rahang, dalam rahang itu bikin
rahangnya itu jadi susah buka mulut gitu. Iya. Ternyata banyak juga ya dok ya gejala-gejalanya ini ya. Benar sekali. Nah, dari berbagai macam gejala yang ada tentunya kan orang kepingin nih dok kalau tidak sakit ya giginya. Nah, untuk bagaimana biar nggak sakit, perawatannya itu yang baik bagaimana dok? Baik, untuk perawatannya jika misalnya ada keluhan tentang gigi bungsu atau gigi M3 ini, pertama kali pasien-pasien atau pemirsa-pemirsa sekalian bisa langsung datang ke dokter gigi untuk dilihat kondisi pertumbuhan dari gigi bungsunya, begitu. Jadi gigi bungsunya dilihat, kalau misalnya tumbuhnya udah benar, lurus gitu, tidak miring, itu tuh biasanya dokter gigi akan melakukan evaluasi saja, kita cuma lakukan observasi gitu. Terus kayak kalau misalnya masih tetap nyeri atau terasa tidak nyaman, dokter gigi biasanya meresepkan obat anti nyeri yang dikonsumsi kalau misalnya pada saat sakit saja, tidak dikonsumsi langsung gitu. Kemudian kalau misalnya giginya berlubang atau ada sisa makanan begitu, kalau berlubang dilihat juga kondisi berlubangnya. Kalau misalnya berlubangnya masih kecil atau menuju sedang, biasanya masih bisa dilakukan penambalan atau penumpatan gitu. Namun kalau misalnya kondisinya besar terus kemudian tumbuhnya miring, maka dapat dilakukan pencabutan. Dan pencabutannya ini juga dilihat juga kalau misalnya tumbuhnya masih normal terus erupsinya sempurna, nggak sebagian, mungkin dokter gigi masih bisa melakukan pencabutan. Namun kalau misalnya kondisinya sudah miring terus tumbuhnya sebagian atau bahkan tertanam, biasanya dokter gigi akan melakukan perujukan ke dokter gigi spesialis bedah mulut untuk dilakukan pencabutan. Begitu. Memang nggak bisa langsung ditangani di puskesmas ya dok ya? Benar, jadi tidak semua kasus bisa dilakukan di puskesmas untuk gigi erupsi sebagian ini. Baik atau gigi dokter, bungsu. ini sudah cukup banyak ya ternyata pilihan perawatan-perawatan yang bisa dilakukan. Terima kasih dokter atas penjelasannya mengenai gigi bungsu ini, sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Baik, sama-sama Mbak Novi. Sebelumnya saya izin mengingatkan untuk pemirsa-pemirsa sekalian, jika ada keluhan gigi, nggak gigi bungsu aja ya, maksudnya gigi apapun, dapat segera datang ke puskesmas atau ke dokter gigi terdekat untuk segera dilakukan perawatan gigi sebelum terlambat ya. Itu Mbak Novi. Oke dokter, semoga teman-teman semua di rumah ini nonton ya kali ini supaya bisa nih tahu bagaimana perawatannya kalau sampai ada gigi bungsu atau gigi impaksi. Baik dokter, terima kasih untuk hari ini, sangat bermanfaat. Semoga semuanya bisa tetap terus nonton channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Jangan lupa like, subscribe dan komen channel YouTube kami. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya teman-teman.